Halo, perkenalkan nama saya Etika. Di sini saya ingin menjelaskan proyek Super Kasir, yaitu sebuah program kasir self-service di supermarket, sehingga pelanggan bisa melakukan transaksinya sendiri. Program ini punya beberapa fitur, yaitu menambahkan item, mengupdate item, menghapus item, menampilkan seluruh item, menghapus seluruh item, menampilkan total harga dan diskon, checkout item, menampilkan histori transaksi, dan keluar dari transaksi. Di program ini saya mengimplementasikan modular code, functional programming, OOP, dan menulis program sesuai PEP 8. Untuk flowchart-nya, di program ini akan menampilkan menu berisi fitur-fitur di atas tadi, dan program ini akan meminta sebuah input pilihan menu. Apabila memilih menu satu, maka akan masuk ke fitur menambah item, dan setelah item ditambah, maka akan kembali ke menu utama. Apabila memilih menu 2, maka akan masuk ke menu update item. Di menu ini akan diminta input pilihan menu lagi. Apabila memilih menu satu, maka akan masuk ke fitur update nama item. Apabila memilih input 2, maka akan masuk ke fitur update jumlah item. Apabila memilih fitur menu 3, maka akan masuk ke fitur update harga item. Apabila memilih menu 4, maka akan kembali ke menu utama. Apabila memilih selain keempat menu tadi, maka menu invalid dan akan diminta untuk memasukkan pilihan menu kembali. Di menu utama, apabila memilih menu 3, maka akan masuk ke fitur hapus item. Setelah item dihapus, maka akan kembali ke menu utama. Apabila memilih menu 4, maka akan menampilkan seluruh item yang ada di daftar belanja. Apabila memilih menu 5, maka akan menghapus seluruh item yang ada di daftar belanja. Apabila memilih menu 6, maka akan menampilkan harga total dan diskon yang didapatkan. Apabila harga total lebih dari 500.000, maka akan mendapat diskon 10%. Apabila harga total lebih dari 300.000, maka akan mendapatkan diskon 8%. Apabila harga total lebih dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Setelah total harga dan diskon ditampilkan, maka kembali ke menu utama. Apabila memilih menu 7, maka akan check out seluruh item di daftar belanja dan akan direkam dalam histori transaksi. Apabila memilih menu 8, maka akan menampilkan seluruh transaksi yang telah dilakukan. Apabila memilih menu 9, maka akan keluar dari menu transaksi. Apabila memilih selain ke-9 menu tadi, maka menu invalid dan akan diminta untuk memasukkan kembali pilihan menu. Untuk flowchart per metodenya, untuk flowchart add item, program akan meminta input nama item. Apabila nama item invalid, yaitu nama item kosong atau berupa integer atau float, maka akan diminta memasukkan nama item kembali. Apabila valid, maka akan diminta input jumlah item. Apabila jumlah item invalid, yaitu jumlahnya kosong atau berupa string, maka akan kembali ke proses awal. Apabila valid, maka akan diminta input harga item. Apabila harga item invalid, yaitu harga item kosong atau berupa string, maka akan kembali ke proses awal, yaitu input nama item. Apabila valid, maka item akan ditambahkan ke daftar belanja. Untuk flowchart update nama item, program akan meminta input nama item sebelumnya. Apabila nama item tidak ada di daftar belanja, maka proses dianggap selesai. Apabila ada, maka akan diminta input nama item baru. Apabila nama item baru invalid, yaitu kosong atau berupa integer atau float, maka akan kembali diminta input nama item yang baru. Apabila valid, maka nama item akan diupdate. Untuk flowchart update jumlah item, program akan meminta input nama item yang ingin diupdate. Apabila nama item tidak ada di daftar belanja, maka proses dianggap selesai. Apabila ada, maka akan diminta input jumlah item baru. Apabila jumlah item baru invalid, yaitu kosong atau berupa string, maka akan kembali diminta input jumlah item baru. Apabila valid, maka jumlah item akan diupdate. Untuk flowchart update harga item, program akan meminta input nama item yang ingin diupdate. Apabila nama item tidak ada di daftar belanja, maka proses dianggap selesai. Apabila ada, maka akan diminta input harga item baru. Apabila jumlah item baru invalid, yaitu kosong atau berupa string,
maka akan diminta kembali input harga item yang baru. Apabila valid, maka harga item akan diupdate. Untuk flowchart delete item, program akan diminta input item yang ingin dihapus. Apabila item tidak ada di daftar belanja, maka program dianggap selesai. Apabila ada, maka item dihapus. Untuk flowchart check order, program hanya akan menampilkan daftar belanja yang sudah diinput dalam bentuk tabular. Untuk flowchart reset item, program akan menghapus seluruh item yang ada di daftar belanja. Untuk flowchart total price, program akan menghitung total harga item yang ada di daftar belanja. Program akan dicek apakah total harga lebih dari 500.000. Apabila iya, akan mendapat diskon 10%. Apabila tidak, akan dicek apakah total harga lebih dari 300.000. Apabila iya, akan mendapatkan diskon 8%. Apabila tidak, akan dicek apakah total harga lebih dari 200.000. Apabila iya, akan mendapatkan diskon 5%. Apabila tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Setelah itu ditampilkan total harga dan diskon jika ada. Untuk voucher checkout, program akan menghitung total harga, total diskon, dan merekam waktu pada saat checkout. Data-data ini akan disimpan dalam histori transaksi. Setelah itu daftar belanja akan dikosongkan. Untuk flowchart histori transaksi, program akan menampilkan transaksi yang telah dilakukan dalam bentuk tabular. Oke, lanjut ke codingannya. Di sini dibuat sebuah modul. Di dalam modul ini didefinisikan sebuah fungsi untuk mengecek apakah teks merupakan sebuah string dan bukan angka atau kosong. Fungsi ini digunakan nantinya untuk mengecek apakah input valid atau tidak. Lalu didefinisikan sebuah kelas yang berisi metode-metode yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam kelas ini didefinisikan metode addItem yang dengan input nama item berupa string, jumlah item berupa integer, dan harga item berupa integer atau float. Selanjutnya didefinisikan metode update nama item dengan input nama item lama dan nama item baru berupa string. Selanjutnya didefinisikan metode update jumlah item dengan input nama item yang ingin diupdate berupa string dan jumlah item berupa integer. Selanjutnya didefinisikan metode update harga item dengan input nama item yang ingin diupdate berupa string dan harga item baru berupa integer atau float. Selanjutnya didefinisikan sebuah metode delete item dengan input nama item yang ingin dihapus. Selanjutnya didefinisikan metode reset item yang akan menghapus semua item yang ada di daftar belanja. Selanjutnya didefinisikan metode check order dengan output berupa daftar belanja dalam bentuk tabular. Selanjutnya didefinisikan metode total price dan total diskon untuk menghitung harga total belanja dan diskon yang didapatkan. Selanjutnya didefinisikan metode show total dengan output berupa total harga dan total diskon yang didapatkan. Selanjutnya didefinisikan metode checkout yang menyimpan transaksi ke dalam daftar histori transaksi. Selanjutnya didefinisikan metode history transaction untuk menampilkan histori transaksi dalam bentuk tabular. Seluruh metode-metode ini disederhanakan dalam bentuk menu dengan codingan berikut. Lalu kita masuk ke test case. Kita jalankan script main.py. Di sini apabila kita mau menambahkan item, pilih menu 1, misal nama item jeruk, quantity 5.000. Misal kita mau menambahkan lagi anggur 2 dengan harga 100.000. Lalu kita cek belanjanya. Maka di dalam daftar belanja ada jeruk dan anggur dengan masing-masing input yang telah kita input tadi. Kalau kita ingin mengupdate nama item, kita pilih 1. Misal nama jeruk ingin diganti mangga. Kembali, lalu kita cek, dan jeruk berubah menjadi mangga. Setelah itu, apabila kita ingin menghapus, maka pilih menu 3, masukkan nama yang ingin dihapus. Misal mangga. Kita cek, maka item mangga dihapus dalam daftar belanja. Apabila kita ingin mereset, pilih menu 5. Di sini akan muncul menu konfirmasi reset.
Lalu kita pilih satu, maka daftar belanja menjadi kosong. Misal kita masukkan kembali kuantitinya satu, harganya 120, lalu anggur misal 3, harga 80.000. Kita cek, lalu setelah itu kita cek harga totalnya. Setelah itu kita check out. Di sini ada menu konfirmasi check out, pilih yes. Lalu pesanan berhasil tercheck out dan transaksi ini sudah disimpan dalam histori transaksi. Apabila ingin keluar dari transaksi, maka pilih menu 9. Mau konfirmasi, exit, yes. Sekian dari saya, terima kasih.